Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas atau mau mengupas, kita bareng-bareng mengupas, meluaskan pemandangan, meluaskan sudut pandang, meluaskan ilmu pengetahuan tentang Kanjeng Syekh Siti Jenar dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya beri judul Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tidak dibunuh dan tidak mengaku Tuhan. Jadi Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tidak mengaku Tuhan. Beliau hanya mengatakan manunggal. Apa bedanya manunggal dengan mengaku? Satu, pertama, Kanjeng Syekh Siti Jenar itu yang saya pahami, beliau sudah insan kamil. Kedudukan insan kamil itu seperti orang itu manunggal, bukan berarti melebur jadi satu. Akan tetapi perilakunya Kanjeng Syekh Siti Jenar mengikuti perilakunya Gusti Allah. Ya, manunggal itu menyatu, bukan melebur jadi satu, tapi menyatu di dalam undang-undang ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa sila pertamanya ketuhanan, saya sudah contohkan video yang sebelumnya. Orang yang berketuhanan yang Maha Esa, contohnya umpamanya setan, kesetanan, berarti orang perilakunya mirip setan. Tuhan, ketuhanan, berarti manusia perilakunya ngikut Tuhan. Perilaku Tuhan di dalam Asmaul Husna, di dalam sifatnya itu selalu mengasihi, selalu memberi. Ya, kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Jadi perilaku Kanjeng Syekh Siti Jenar itu sudah ngikutin perilakunya Gusti Allah atau manunggal. Jadi manunggal itu bukan menyatu jadi satu, bukan, mengikuti undang-undang. Contohnya seorang laki-laki dan perempuan di saat masih lajang itu kan sendiri-sendiri. Setelah menikah, menyatu di dalam undang-undang pernikahan. Ya, menyatu bukan berarti suami istri itu melebur lah, nanti statusnya bagaimana, jenis kelaminnya bagaimana. Jadi menyatu dalam kalimat undang-undangnya, kan kalimatnya indallah, di sisi, selalu di sisi. Kalau seumpama ada orang yang meyakini bahwa Syekh Siti Jenar itu mengaku Tuhan, ya menurut saya enggak pas dong. Bagi yang sudah liko, yang sudah suwung, tahu persis bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tidak mengaku Tuhan, karena beliau orang yang sudah liko, yang sudah fana, itu sudah dikasih tahu keagungannya Gusti, kemuliaannya Gusti Allah, ya, keagungannya Gusti Allah, kehebatannya Gusti Allah, sehingga seorang wali tidak akan mungkin ngaku Tuhan. Ya, umpamanya bagaimana saya mau mengaku Tuhan, bikin matahari aja nggak bisa. Justru seorang wali itu takut, tunduk kepada aturannya Gusti Allah. Jadi yang disebut manunggal itu bukan menyatu melebur jadi satu, di sisinya indallah, selalu indallah. Tadi yang keterangan orang yang berketuhanan yang Maha Esa, berarti orang yang sudah mengikuti perilaku Tuhan.
Saya ulangi lagi surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Artinya semua makhluk itu dibilang kami. Itu Gusti Allah sendiri mengatakan kami. Berarti seluruh alam ini adalah sang semesta, sang wujud, sang ada, sang nyata. Kanjeng Sunan Kalijogo juga seorang wali, seorang yang sudah fase insan kamil. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo juga tidak mungkin membunuh Syekh Siti Jenar. Contohnya, beliau di saat melihat ular, dia nggak membunuh, dia cuma menyisihkan atau mengusir. Di saat seorang wali kegigit nyamuk, itu paling begini, nggak neplek. Seorang wali itu selalu hati-hati, berbuat, bertindak apapun, hati-hati. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu sama-sama sudah insan kamil. Jadi nggak mungkin kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu membunuh. Tidak mungkin. Tapi kalau secara akliyah, Kanjeng Syekh Siti Jenar itu menyebarkan agama tauhid, agama yang mengikuti perilakunya Gusti Allah, yaitu pengasih penyayang. Karena dianggap kontra pada waktu itu, dibunuhlah ajarannya. Jadi sistem pengajarannya yang disisihkan, dipinggirkan. Makanya beliau manekung di suatu gunung yang terkenalnya Lemah Abang. Jadi dia menyisih, artinya bukan dibunuh orangnya, tapi diputus sistem penyebarannya. Makanya beliau dianjurkan sama Kanjeng Sunan Kalijogo, dianjurkan untuk menyisih ke gunung yang jauh dari keramaian. Jadi mohon sekiranya jika kami tidak bisa luas cara sudut pandangnya, monggo silahkan diperluaskan. Karena saya yakin betul orang kalau sudah tingkatan wali tidak akan membunuh tanpa alasan yang masuk akal, tanpa yang diperintahkan. Kalau ada hewan yang diperintahkan oleh Gusti Allah untuk dibunuh, tapi untuk keperluan kemaslahatan masyarakat umum, itu seorang wali baru bisa menyembelihnya. Jadi ada alasan bahwa ini dibunuh untuk kemaslahatan umat. Jadi ajaran Syekh Siti Jenar itu diputus, ya, bukan dibunuh, diputus. Beliau disuruh nyisih ke Bukit Lemah Abang, ya. Karena kalau dibunuh secara gini, dibunuh pakai pedang atau pakai pisau, secara akal dua-duanya itu wali, sama-sama insan kamil. Jadi nggak mungkin lah, sangat amat tidak mungkin seorang insan kamil kok bunuh tanpa ada perintah dari Gusti Allah. Jadi hewan-hewan yang dibunuh itu ada perintah, kemaslahatannya, efeknya yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Jadi mohon sekiranya penjelasan saya kurang luas, mohon diluaskan. Jadi satu, Syekh Siti Jenar tidak mungkin, tidak akan pernah mengaku Tuhan, ya, karena beliau sadar diri bahwa makhluk tetap makhluk, Khalik tetap
Khalik, adanya di sisinya, selalu di sisinya kalimatnya, ya, selalu di sisinya, bukan gabung melebur jadi satu tempat, bukan. Menggabung, menyatu kepada undang-undang. Contohnya Aceh, Sabang sampai Merauke itu kan berjauhan, tapi menggabung dalam satu undang-undang NKRI. Itu yang dimaksud begitu, bukan menyatu Papua dengan itu jadi satu blok, itu tidak, ya. Jadi menggabung undang-undangnya, menyatu undang-undangnya, sistemnya. Suami istri yang tadinya lajang menyatu, menggabung kepada undang-undang pernikahan, ya. Itu ya, mohon diluaskan kembali, ya, mohon diluaskan lagi, mohon maaf jika kurang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.